Jadi untuk mapping USD Kanada di tanggal 27 Juni kita bisa pasang sell stop di 1.31250, kemudian TP-nya di 30.500 dan stop loss-nya di 32.500. Sobat trading mudah, ketemu kembali dengan saya Ari di kesempatan pagi hari ini tanggal 27 Juni 2023. Saya kembali mapping untuk melihat peluang yang bisa kita ikuti di kesempatan kali ini. Seperti video sebelumnya, jadi saya akan mapping berdasarkan seasonality strategi, yaitu kita memanfaatkan pola harga di masa lampau, yaitu di bulan yang sama, yaitu saat ini ada di bulan Juni 2023, maka kita akan melihat pola harga yang terjadi di bulan Juni 2022. Dan kalau kita lihat untuk di bulan Juni 2022, kita akan coba flashback. Nah, di sini bulan Juni 2022 kita lihat mulai tanggal 2 Juni ya sampai akhir Juni. Di sini juga terbentuk pola trending, itu pola harga trending untuk di bulan Juni. Coba kita pasang garis. Nah, maka kita bisa lihat pola yang terjadi untuk di bulan Juni 2022 adalah trending. Jadi pola harga hanya ada dua kalau kita lihat di market, yaitu trending atau ranging. Nah, kebetulan untuk di Euro New Zealand kita akan mapping untuk per Euro New Zealand. Jadi di bulan Juni kita lihat membentuk pola trending, maka kita untuk di bulan Juni 2023 kita juga akan menganggap pola yang sama, yaitu polanya adalah trending. Nah, untuk saat ini Euro New Zealand di bulan Juni 2023 sudah membentuk pola trending turun sebelumnya, dan kemudian terjadi breakout di area resisten. Jika kita melihat ada tren yang terjadi adalah breakout di area resisten, maka ada peluang dia membentuk atau perubahan arah tren, tetap dengan pola trending, namun sudah terjadi perubahan arah tren karena resistennya sudah terlewati atau terjadi breakout di area resisten. Maka kita akan coba gambar untuk pola trending yang saat ini, apakah ada peluang yang bisa kita ikuti. Nah, di sini kalau kita lihat terbentuk pola trending juga untuk di New Zealand, Euro New Zealand. Jadi kalau kita lihat harga saat ini menempel di area support untuk pola trending naik atau uptrend. Dan di atasnya ini ada garis resisten. Jadi kalau kita lihat untuk garis resisten atasnya, jadi kita bisa lihat bahwa harga ini adalah harga resisten. Nah, jadi ini ada harga resisten, ada sempat tertahan kuat di sini 1, 2, 3, dan 4, 5, 6, dan 7. Ini tertahan kuat di area ini. Jadi kalau terjadi breakout di area resisten, maka kita bisa ikuti dengan entry buy. Jadi tetap kita menggunakan strategi breakout untuk entry-nya. Karena dengan strategi breakout, menurut saya kita betul-betul follow trend. Jadi kita jangan sekali-sekali untuk counter trend, jadi melawan arah trend, namun kita sebisa mungkin mengikuti. Jadi kalau memang arahnya naik, ya kita ikuti naik. Nah, untuk memastikan bahwa trend itu sedang kuat untuk naik, maka kita tunggu dia breakout di area-area support atau resisten. Jadi kalau untuk naik kita tunggu dia breakout di area resisten. Sebaliknya jika memang trennya turun, maka kita tunggu harga untuk breakout di area supportnya. Nah, dari sini kita sudah bisa melihat ada peluang. Jadi jika nanti harga breakout di area resisten ini, maka kita akan ikuti dengan buy, dan target TP kita bisa gunakan adalah target untuk area resisten berikutnya. Jadi kita bisa ambil sedikit di bawahnya. Dan untuk stop loss tentunya kita
pasang di bawah area support atau di bawah garis support sebelumnya. Jadi kalau kita asumsikan kita bisa pasang base stopnya di area sini, jadi breakout untuk resisten, kemudian ini warnanya saya bedakan supaya lebih mudah untuk dilihat. Nah, kemudian untuk TP kita bisa pasang di sini, yaitu sebelum garis resisten berikutnya. Nah, ini kan ada sempat tercapai sebelumnya, kita bisa pasang di sini. Kemudian untuk stop loss kita pasang sebelum garis low sebelumnya. Ini sempat tertahan di low di sini. Ini sudah di area garis di bawah garis supportnya dia. Nah, kita bisa pasang di sini untuk stop loss. Atau kalau mau ingin lebih aman, kita bisa pasang di bawah sini. Tentu dengan RR akan lebih besar, jadi risk rewardnya akan lebih besar kalau kita pasang di sini. Namun kalau ingin lebih risiko lebih rendah, di sini pun sudah cukup karena ini sudah di bawah area support sebelumnya. Ini kan support satunya di sini. Nah, ini kan ditahan kuat di sini, sama di sini. Nah, sekarang kita coba pasang buy stop berarti di sini. Di area sini adalah kita buy stop. Kemudian di sini kita stop loss-nya. Dan take profit-nya kita pasang di area sini. Jadi kalau saya tulis untuk Euro New Zealand kita ada buy stop 1.77350, 1.77350. Kemudian untuk take profitnya kita pasang di 1.78300 dan SL-nya kita pasang di 1.76500. Nah, kita pasang di sini. Saya urutkan dulu supaya lebih cantik. Saya menggunakan time frame H4 ya. Jadi untuk Euro New Zealand kita sudah dapat mappingnya. Jadi kita akan buy stop di area sini, kemudian TP di sini dan stop loss di sini. Jadi kalau harga kembali turun ya sudah, abaikan, kita tunggu saja sampai nanti dia memasuki atau breakout di area resisten. Sekarang untuk yang kedua kita akan coba mapping di USD Kanada. Ya, USD Kanada kita melihat ada pola downtrend dan ini sebelumnya juga sudah kita ikuti. Nah, sekarang untuk saat ini ada peluang lagi karena harga menempel di garis support. Jadi kalau untuk tren turun maka kita sell terbaik adalah saat terjadi breakout di garis support. Nah, kita coba lihat apakah memang ini support kuat. Nah, kita bisa lihat bahwa untuk saat ini harga yang sedang tertahan adalah di area support. Nah, ini kita bisa lihat ada support di sini. Kemudian ke belakang lagi. Jauh ke belakang juga garis kuning ini adalah area psikologis, area support. Jadi kita bisa manfaatkan ketika terjadi breakout support, maka ada peluang tren yang bisa diikuti. Nah, saat ini juga harga ditahan di area support nih. Ini pertahanan pertama, kemudian sekarang ini pertahanan kedua. Jadi apabila terjadi breakout, maka ada peluang downtrend berikutnya. Nah, target TP adalah kita bisa target di area support selanjutnya. Jadi kita bisa pasang sebelum area support selanjutnya agar mudah tersentuh jika terjadi
bonds di area support, jadi kita sudah confirm. Kemudian untuk stop loss kita bisa pasang di atas garis resisten ini, ada di sini. Ini kan sempat tertahan di sini resisten, ini juga tertahan, maka kita bisa pasang di sedikit di atasnya. Jadi masih di bawah garis resisten sebelumnya. Jadi kita bisa pasang di sini karena dia membentuk area resisten baru. Ini kalau kita lihat 1, 2, nah kita pasang di sini. Jadi kalau kita visualisasikan, maka kita bisa pasang, ini saya ganti dulu warnanya supaya nanti terjadi perbedaan. Kita akan pasang sell stop di sini. Nah, di area 31250. Kemudian untuk TP kita bisa pasang sebelum garis support berikutnya di 30.500 supaya lebih mudah. Dan stop kita bisa pasang di atas garis resisten yang terbentuk. Ini kan resistennya di sini, kita bisa pasang sedikit di atasnya. Nah, yaitu di 32.500. 32.500. Nah, jadi kita sudah dapat harga untuk sell stopnya di USD Kanada. Bisa ketik lagi, sini kita pasang sell stop. Sell stop, kemudian take profitnya di sini. Dan SL-nya kita pasang di area sini. Jadi kalau saya tulis di sini supaya lebih mudah, untuk USD Kanada, mapping kita adalah sell stop di harga 31250, 1.31250. Kemudian untuk take profitnya di 1.30500 dan stop lossnya di 1.32500. Ya, jadi untuk mapping USD Kanada di tanggal 27 Juni kita bisa pasang sell stop di 1.31250, kemudian TP-nya di 30.500 dan stop loss-nya di 32.500. Jadi ini kalau ingin lebih dekat lagi bisa kita naikkan ke 31.300. Ya lebih gampang hitungnya. Ya, saya naikkan ke 31.300. Jadi ini saya rubah. Untuk sell stopnya saya pasang di 31.300. Ya, demikian sobat trading mudah untuk mapping di hari ini dengan menggunakan strategi season atau seasonality strategi. Kita memanfaatkan pola harga di masa lampau untuk terulang kembali di masa sekarang. Semoga bermanfaat. Salam trading mudah.